Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Less Than 10 Obsesif. Episode spesial yang akan meningkatkan kualitas karir kamu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow podcast Obsesif di Spotify dan beri rating terbaik kamu. Tonton dan subscribe juga kanal YouTube Medio by KG Media. Baru-baru ini lagi heboh di sosmed, ada cerita soal pengalaman seorang pegawai yang nggak punya relasi baik sama rekan kerjanya. Jadinya, banyak muncul opini mengartikan bahwa kita tidak perlu mencari teman di kantor. Padahal, pernyataan tadi belum tentu benar, karena yang dialami setiap orang itu beda-beda. Dan punya teman di tempat kerja itu adalah hal esensial buat pengalaman kerja kita. Nah, makanya teman obsesif, kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih penting punya teman di kantor. Nah, menurut data dari Gallup, sebuah perusahaan konsultasi manajemen kinerja global asal Amerika Serikat, lebih dari 300 juta orang tidak memiliki teman. Dan lebih dari 20% orang tidak memiliki kerabat atau keluarga yang bisa mereka andalkan. Ini artinya masih banyak orang yang kesepian. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kebanyakan individu menghabiskan waktunya untuk bekerja di tempat kerja. Tapi ternyata data Gallup menunjukkan bahwa hanya 3 dari 10 orang di kantor yang berhasil membuat pertemanan. Hal ini terjadi karena perusahaan memang kurang mementingkan hal ini, yaitu kesejahteraan pegawainya dalam relasi internal kantor. Sayang banget ya. Padahal menurut survei lainnya yang dilakukan oleh Wild Goose tentang persahabatan dan kebahagiaan tempat kerja, 57% mengatakan bahwa memiliki teman di kantor membuat mereka akan lebih semangat. 22% merasa lebih produktif saat memiliki teman. 21% lainnya beropini bahwa memiliki teman di kantor itu membuat mereka lebih kreatif. Itu artinya memiliki dan membuat pertemanan gak selamanya akan membawamu ke dalam pengalaman buruk penuh drama kantor. Tetapi hal itu justru akan meningkatkan kualitas kerjamu. Tapi pasti dengan syarat. Pertemananmu di kantor adalah pertemanan yang sehat dan membangun. Nah, untuk kamu yang baru saja turun di dunia kerja profesional, yuk kenali cara untuk membangun pertemanan yang positif di lingkungan kantormu. Pertama, mulailah untuk mencari dan berkenalan dengan orang di kantor dan jadikan ia temanmu. Cara pertama ini bukan mengharuskanmu untuk segera mencari teman di kantor dengan cepat, tetapi ini mengharuskanmu untuk memulai dari tahap berkenalan. Kalau sudah berkenalan, mulailah pahami karakter orang tersebut. Dan saat kamu rasa dia bisa menjadi teman yang sama-sama membangun, jagalah komunikasi dengannya dan bertemanlah. Kedua, jagalah kualitas dan banyaknya komunikasimu. Jangan jadi teman yang kalau kata anak gaul, TKB, atau teman kalau butuh. Jagalah kualitas komunikasi dengan teman di lingkungan kantormu. Jangan cuma ngobrol kalau kamu mempunyai sesuatu kebutuhan, tapi tuluslah dalam berteman. Kamu nggak perlu kok menjadi orang yang bawel setiap saat, tetapi yang penting adalah kamu tetap menjaga hubungan itu dengan baik. Ketiga, jangan sering mengeluh ke rekan kerja. Jangan jadi orang yang penuh dengan keluhan. Jangan jadikan teman kerja tempat ceritamu untuk segala masalah, atau mungkin beban yang sedang kamu alami. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka sedang alami. Kira-kira itu dia teman obsesif, cara agar bisa membangun pertemanan di lingkungan kerja profesional. Tapi, penggerak utama sebetulnya adalah dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan juga harus menyimpan fokus untuk membuat program SDM yang bisa menjadi wadah untuk pegawai dapat saling mengenal. Karena dengan sistem kerja SDM, perusahaan yang buruk dan terlalu padat, kadang menjadi alasan antar pegawai nggak punya waktu untuk bisa berkenalan dan mempunyai komunikasi yang banyak. Mempunyai teman di lingkungan kerja profesional
bukan hanya menjadi keuntungan untukmu selama di kantor aja loh. Tetapi dengan pertemanan yang baik, ini akan menjadi kesempatanmu juga untuk bisa memperpanjang relasi dengan orang lain. Seperti contohnya, bila temanmu merasa nyaman denganmu dan menilai kamu adalah orang baik, dia bisa saja membagikan cerita baik tentangmu kepada orang lain. Dan ini akan membuat orang lain pun ingin berkenalan dan menjadi temanmu. Itu akan membentuk relasimu semakin luas. Tetapi ingat, bahwa penting juga untuk memilah yang terbaik untuk bisa kamu jadikan relasi ya. Itu dia teman obsesif topik kali ini. Bukalah dirimu untuk membuat pertemanan. Luaskanlah relasi untuk kebaikan dirimu di masa yang akan datang. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.